Perkenalkan, saya Tinggal Daerah sebagai moderator. Di samping saya ada teman saya yang bernama Muhammad Yulianto Hairul Rasid. Di samping sana ada Hatman Gafiansa dan yang terakhir ada Muhammad Isanuddin. Kami semua di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk poin yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ide yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan ide itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai lampu normatif bagi pengembangan ide di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ide agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan ide harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah integrasi ilmu. Adapun poin yang kedua yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ide dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ide baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk poin yang kedua yaitu penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ide dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ide yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Yulianto Hairul Rasid. C. Menggali sumber historis sosiologis politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Serta sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Yaitu pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pembangunan ide melalui pendidikan, amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Yakni Pancasila sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualis kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah dan keadilan, merupakan pencerahan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.
Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada 19 September 1991. Mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktik bangsa, atau praktik yang hidup di dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-wahyui satu sama lain. Padahal ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemanusiaanmu itu pada derajat manusia patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus menerus diwadahi pertiwi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hatman Gaviansa. Untuk saudara Hatman mohon ke depan. Oke, poin ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara ekstensif oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan ekstensif oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan serasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan ilmu di Indonesia. B. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas.
Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mugyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkap dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. 2. Globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan konsumen daripada produsen dibandingkan negara lain. 3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju di ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahap wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. 4. Pragmatisme yang berorientasi pada nilai-nilai yaitu probability, keberhasilan, satisfaction, kekuatan, dan hasil yang menguasai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian. Untuk poin yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya bernama Muhammad Isanuddin. Persilakan, Oke, poin selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan. Pertama, A. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Hili Setiawan dalam simposium dan serasan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku hormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain. Sila kedua, kemanusiaan yang alim dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap keilmuan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme mendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi, dihargai, dan mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan oleh Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom, kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas manusianya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensi bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya, kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan kekurangan yang masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan kasar kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikiannya pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk
kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dan manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang, gap, kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelola industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat memicu aksi protes dan justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Poin yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia di masa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuannya yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada negara barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu tersebut. Terima kasih. Itulah tadi beberapa poin tentang materi kami yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Hidup kesekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.